Bayangin kalau tontonan favoritmu pernah dipakai buat mencuci otak anak-anak agar rela mati di medan perang. Itulah sejarah kelam anime yang jarang dibahas. Dan hari ini, kita bongkar semuanya. Sebelum jadi budaya pop dunia, anime pernah jadi senjata propaganda. Digambar oleh animator yang dipaksa kerja di bawah tekanan militer. Digunakan buat mencuci otak generasi muda Jepang agar rela mati di medan perang. Dan bukan cuma itu, anime juga menyimpan sisi gelap yang lebih dalam. Eksploitasi brutal para kreatornya, fanservice yang makin vulgar, bahkan pengaruh psikologis yang bikin orang lebih cinta karakter fiksi daripada dunia nyata. Lalu, gimana ceritanya anime bisa berkembang dari alat propaganda, jadi simbol budaya global, dan melahirkan jutaan penggemar fanatik yang rela hidup di dunia dua dimensi? Hari ini kita kupas tuntas, bukan cuma sejarah, tapi juga sisi tergelap dari industri yang kamu cintai. Anime pertama tercatat muncul tahun 1917. Judulnya Katsudo Shashin, cuma 3 detik, gambar tangan bergerak. Tapi ini jadi awal. Masuk tahun 1940-an, Jepang lagi Perang Dunia Kedua. Pemerintah butuh alat buat menyuntikkan semangat nasionalisme, terutama ke anak-anak. Maka lahirlah anime propaganda kayak Momotaro no Umiwashi 1943 dan Momotaro Umi no Shinpei 1945. Isinya karakter hewan lucu yang menggambarkan tentara Jepang sebagai pahlawan dan sekutu-sekutunya sebagai monster. Semua bertujuan membentuk pikiran anak Jepang untuk dukung perang. Itu anime pertama berdurasi panjang di Jepang, tapi tujuannya bukan hiburan, melainkan doktrin militer. Tak hanya itu, banyak animator kala itu dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan militer. Mereka tak hanya menggambar, tapi juga diarahkan untuk menciptakan adegan yang mampu membangkitkan semangat militerisme. Situasi ini menunjukkan bagaimana anime sejak awal bukan sekadar karya seni, tapi juga alat kekuasaan. Setelah Jepang kalah perang, sensor budaya diberlakukan oleh sekutu. Tapi justru dari pembatasan itu, lahir kreativitas baru. Muncul satu nama, Osamu Tezuka, dijuluki Bapak Anime dan Manga. Dia terinspirasi Disney, tapi mengembangkan gaya khas Jepang. Mata besar, ekspresi kuat, cerita filosofis. Karya fenomenal, Astro Boy, Tetsuan Atom. Anime TV pertama Jepang, tayang 1963. Dari sinilah industri anime mulai bergerak secara profesional. Di masa ini, manga juga berkembang pesat dan menjadi sumber adaptasi utama anime. Manga menjadi media yang murah dan mudah diakses masyarakat pasca perang. Anime pun menjadi cerminan dari keresahan, harapan, dan mimpi masyarakat Jepang. Era ini jadi fondasi perkembangan genre anime, kayak Mazinger Z, Mobile Suit Gundam anime mulai menjelajahi tema kompleks, eksistensialisme, politik, bahkan kemanusiaan. Para kreator mulai berani mengeksplorasi cerita yang lebih gelap, simbolis, dan filosofis. Studio Ghibli lahir tahun 1985, dipimpin Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Mereka menciptakan anime yang bukan cuma bagus, tapi juga menyentuh sisi kemanusiaan. Nausicaa, Laputa, Grave of the Fireflies. Pada era ini, juga mulai muncul komunitas internasional penggemar anime. Meskipun masih kecil, komunitas ini menjadi cikal bakal wibu dan otaku global. Disinilah anime mulai banyak dikenal dan merambah global lewat anime kayak Dragon Ball Z, Pokemon, dan Sailor Moon. Anime ini bukan cuma hiburan, tapi juga produk budaya, merchandise, kartu, game, dan bahkan turnamen internasional ikut mengangkat anime ke panggung dunia. Internet membuat anime menyebar lebih cepat. Komunitas fansuber muncul, mereka menerjemahkan dan menyebarkan anime bajakan ke seluruh dunia. Ini memperluas jangkauan anime secara ilegal tapi efektif. Meski tak disadari, anak-anak di barat tumbuh dengan budaya Jepang dalam kesehariannya. Dari gaya rambut, cara bicara, hingga nilai-nilai seperti persahabatan dan semangat pantang menyerah. Seiring berkembangnya industri anime, muncul sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Di balik layar pertunjukan visual yang indah, ada kenyataan pahit yang menimpa para pekerja seni di dalamnya. Salah satu masalah terbesar adalah eksploitasi terhadap para animator. Banyak dari mereka harus bekerja 12 hingga 18 jam sehari, dengan bayaran yang sangat rendah. Bahkan, tak jarang di bawah 2 juta rupiah per bulan. Ini bukan pekerjaan sambilan, melainkan kehidupan yang melelahkan. Mereka mendedikasikan waktu dan tenaga demi setiap frame animasi, namun tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Studio-studio kecil satu persatu gulung tikar karena tekanan finansial, sementara studio besar seperti MAPPA dan Madhouse pun tak luput dari kritik. Produksi massal, deadline ketat, dan tekanan untuk selalu tampil spektakuler menjadikan para animator sebagai korban utama. Di sisi lain,
fanservice dalam anime mulai mengambil porsi berlebihan. Untuk menarik penonton dan meningkatkan penjualan, banyak anime menampilkan tubuh perempuan dan bahkan anak-anak dalam cara yang tidak pantas. Genre seperti ecchi, harem, bahkan incest dan lolicon semakin mendapat ruang. Karakter perempuan seringkali hanya menjadi objek pemuas, bukan tokoh yang berkembang secara naratif. Representasi mereka tidak realistis, dibentuk semata-mata untuk memenuhi fantasi penonton laki-laki. Masalah berikutnya adalah isu moral yang meresahkan. Beberapa anime secara eksplisit menampilkan kekerasan ekstrem dan hubungan seksual yang menyimpang. Ini memunculkan pertanyaan, sampai sejauh mana seni bisa dianggap bebas berekspresi sebelum menjadi berbahaya? Beberapa negara bahkan melarang tayangan-tayangan tersebut karena dinilai menormalisasi fetish yang berbahaya dan tidak sehat, terutama bagi remaja yang sedang membentuk identitas diri mereka. Tak hanya itu, industri juga mengalami krisis dalam hal kualitas cerita. Di tengah tekanan produksi dan komersialisasi, banyak anime menjadi terlalu formulaik. Tema isekai, misalnya, diproduksi berulang-ulang dengan premis yang hampir identik. Remaja biasa masuk ke dunia fantasi, mendapatkan kekuatan, dan membangun harem. Jarang sekali muncul inovasi atau eksplorasi tema yang benar-benar baru. Hasilnya, industri yang semula penuh kreativitas kini mulai terlihat jenuh. Baba ini adalah fase di mana kita harus bertanya ulang, apa yang sedang kita konsumsi? Apakah kita hanya menikmati visual tanpa menyadari penderitaan di baliknya? Atau lebih parah, tanpa sadar kita telah membiarkan standar moral kita dibentuk oleh karya-karya yang diproduksi tanpa empati? Memasuki dekade 2010, anime mengalami lonjakan popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Judul-judul seperti Attack on Titan, Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, dan One Punch Man tidak hanya sukses di Jepang, tapi juga mencuri perhatian dunia. Anime kini bukan cuma tontonan anak-anak aneh dari Jepang, tapi jadi bagian dari arus utama budaya global. Bioskop-bioskop di Amerika dan Eropa mulai memutar film anime. Merchandise-nya merajalela. Dan untuk pertama kalinya, masyarakat umum, bukan hanya penggemar hardcore, mulai mengenal dan mengikuti cerita-cerita dari dunia dua dimensi ini. Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ini adalah platform streaming. Crunchyroll, Netflix, hingga Musasia membuka akses legal yang mudah, cepat, dan murah. Fans tak lagi harus bergantung pada fansub bajakan atau DVD impor mahal. Semua bisa ditonton langsung di HP. Tapi, di balik masa emas ini, bayangan gelap industri tetap menyelimuti. Banyak studio masih bergantung pada animator lepas. Gaji tetap rendah, deadline tetap menekan. Di balik visual spektakuler yang kamu lihat di layar, ada tangan-tangan lelah yang bekerja berhari-hari tanpa cukup tidur. Bahkan, beberapa studio besar dilaporkan menunda pembayaran upah selama berbulan-bulan. Artinya, meskipun anime kini berjaya di permukaan, fondasi di bawahnya masih rapuh. Ada kemajuan luar biasa dalam kualitas dan jangkauan, tapi belum diimbangi dengan keadilan bagi para pembuatnya. Seiring anime makin mendunia, muncul fenomena baru yang bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Obsesi berlebihan terhadap karakter fiksi. Kita nggak lagi bicara sekadar ngefans. Di era ini, beberapa orang benar-benar menikahi karakter anime, membentuk hubungan emosional dengan waifu dua dimensi, bahkan menjalani hidup sepenuhnya di dunia virtual. Mereka dikenal dengan istilah waifuis dan fenomenanya bukan satu dua orang. Ini sudah jadi komunitas global. Teknologi memperkuat ilusi ini. Dengan hadirnya AI, AR, dan VR, interaksi dengan karakter fiksi terasa makin nyata. Orang bisa berbicara, berkencan, bahkan tinggal bareng karakter anime favorit mereka lewat aplikasi. Ini bukan mimpi gila, ini kenyataan baru. Tapi di balik itu, ada kekhawatiran. Banyak dari mereka mengalami isolasi sosial, menghindari dunia nyata, merasa lebih nyaman di dunia fiksi daripada menghadapi kehidupan asli yang penuh tekanan dan kekecewaan. Budaya ini memang unik, bahkan menghibur bagi sebagian orang, tapi juga menyimpan risiko. Saat batas antara realita dan fantasi mulai kabur, kita harus bertanya, apakah ini bentuk pelarian atau gejala dari sesuatu yang lebih dalam? Dari alat propaganda di masa perang hingga menjadi budaya global yang disukai jutaan orang, anime telah melewati perjalanan panjang, rumit, dan penuh warna. Tapi di balik karakter lucu dan cerita seru, ada sisi lain yang jarang dibahas. Ada tangan-tangan lelah yang menggambar hingga larut malam, ada eksploitasi sistemik di balik tiap frame yang kita tonton. Ada obsesi dan pelarian yang kadang membuat kita lupa bahwa hidup bukan
hanya tentang dunia dua dimensi. Anime adalah cermin. Ia memantulkan budaya, harapan, dan trauma sebuah generasi. Ia bisa jadi pelipur lara, tapi juga bisa jadi candu. Ia bisa memperkaya hidup, tapi juga mengaburkan batas antara kenyataan dan ilusi. Sebagai penonton, kita punya pilihan. Kita bisa menikmati anime sambil tetap berpikir kritis. Kita bisa dukung karya bagus tanpa mengabaikan siapa yang ada di baliknya. Dan kita bisa tetap cinta pada anime, sambil menjaga diri agar tak larut terlalu dalam. Anime bukan sekadar hiburan, ia adalah fenomena budaya. Dan di balik setiap episode yang kamu tonton, ada sejarah, ada perjuangan, dan ada masa depan yang masih terus ditulis.